Shalom semuanya, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang bersama-sama dengan teman-teman kita yang cantik untuk memulai podcast kita pada saat ini. Sebelum itu, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Selin Matik, biasa dipanggil Selin atau Lin. Halo, nama saya Valia Felix, biasa dipanggil Vela. Oke, jadi Selin dan Velop ya. Dan di sini narasumber kita pada saat ini adalah teman-teman yang masih berusia remaja, yang dimana masa remaja itu banyak sekali masalah yang mengganggu identitas diri remaja. Salah satunya topik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu cara mengontrol emosi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama sebelum kita membahas yang inti, saya akan menanyakan apa sih identitas diri itu? Menurut saya identitas diri itu adalah cerminan diri yang berasal dari keluarga, lingkungan, dan gender. Menurut saya identitas diri adalah ciri khas dari diri kita sendiri atau apapun yang mencerminkan diri sendiri. Jadi bilang identitas diri itu cerminan dari diri sendiri. Menurut kalian, apa itu emosi yang tidak bisa dikontrol? Menurut saya itu perubahan suasana hati yang cepat dan berlebihan sehingga timbullah emosi yang tidak bisa dikontrol. Oke. Kalau Jadi menurut saya emosi yang tidak bisa dikontrol itu yang ketidakmampuan untuk mengendalikan atau mengatur emosi kita. jadi itu kalau bisa dibilang dari terang ke suasana hati ya, sehingga itu emosi tidak bisa dikontrol. Oke. Selanjutnya, apa sih yang menjadi kesulitan Selin dan Velop saat mengontrol emosi? Jadi apa yang bikin kalian itu susah sekali mengontrol? Menurut saya itu emosi karena seringkali saya itu tidak bisa mengontrol kalau menurut saya lagi tidak bagus. Terus ada hal-hal yang bikin saya emosi, nah itu muncullah. Ya, lanjut. Mood ya, dari Selin, sehingga susah untuk mengontrol emosi. Kalau Velop? Kalau dari saya, saya sedang marah atau lagi kecapean, stres, jadi susah banget untuk mengontrol emosi. Saya mengerti ya. Saya juga sering begitu sih. Kalau misalnya sudah stres ya di rumah banyak pikiran, Iya. memang itu yang membuat mood jadi kacau sehingga susah sekali untuk mengontrol emosi. Karena kalau bilang kita kalau bisa dibilang saya itu orangnya emosian sekali. Iya. Jadi susah untuk mengontrol emosi. Oke, lanjut. Lanjut, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat kalian itu susah mengontrol emosi? Apa yang membuat kalian itu sehingga kalian marah-marah, emosi yang berlebihan? Mungkin karena lingkungan. Kalau misalnya nggak mungkin karena lingkungan. Kalau misalnya lingkungan saya tuh sedang tidak baik-baik saja, mungkin kan pasti di hidup kita ada saja orang yang tidak suka, ada orang yang bikin emosi setiap hari. Itu sih tantangan. Kalau dari diri saya yang seperti tadi, mungkin karena faktor-faktor dari diri sendiri, Misalnya karena lingkungan yang membuat emosi, kalau lingkungan tidak mendukung. Kalau sama seperti tadi. Iya. Selanjutnya, apakah kalian sudah keluar dari situasi ini? Bagaimana kalian keluar? Kalau misalnya ya,
bagaimana kalian bisa keluar dari situasi ini? Kalau saya sendiri saya belum keluar dari masalah ini karena saya sering kali merasakan bahwa emosi saya sering tidak bisa dikontrol dan masih sering sekali emosi saya itu meluap-meluap sendiri. Susah ya. Kalau dari saya jujur belum bisa keluar ya, karena Tapi saya bisa mengendalikan emosi lewat diam dan melupakan apa yang telah membuat saya emosi. Jadi belum bisa keluar ya. Susah sih sebenarnya untuk keluar dari, tapi kita itu harus mencoba mencari cara. Iya. Jadi kalau itu kita harus bisa mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Saya sempat tanya ke ibu ya pas konseling. Saya tanya itu, ibu bagaimana sih cara supaya bisa mengendalikan emosi? Terus yang kita dapat itu dari diri orang sendiri. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di situasi yang tidak bisa kita kontrol emosinya, kita harus sadar, kita harus sadar bahwa oh saat ini mungkin kita mau marah nih, atau enggak kalau kita tahu kita akan marah, kalau kita bakal marah itu kita harus keluar dari situasi. Contoh lari atau pergi kemana kayak yang bisa kayak misalnya. Ya. Oke, selanjutnya apakah kalian selalu menerima atau mudah menerima tanggapan orang lain? Ya jelas saya masih menerima tanggapan orang tentang saya karena menurut saya kalau kita tidak menerima tanggapan orang lain itu kayak kita tidak tahu di mana kesalahan kita ataupun kekurangan yang kita dari diri kita. Kalau menurut kita, maaf. Kalau menurut saya, kalau misalnya terlalu menerima tanggapan orang lain itu juga salah. Betul sih, itu juga Kalau saya bilang itu untuk mengetahui orang berkesalahan. Itu kalau misalnya kita tidak selalu menerima tanggapan orang lain. Karena pasti setiap kita punya sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau misalnya Selin merasa tidak cocok dengan apa yang orang lain tanggapi mengenai Selin harus berani berkata tidak. tapi saya masih dalam situasi yang tidak enak. Pelan-pelan untuk keluar dari situasi. Oke? terlalu banyak tidak enak juga. Iya. Jangan banyak tidak merasa tidak enak. Lanjut. Itu Kalau Jadi kalau menurut saya, jadi saya bisa menerima tanggapan seseorang jika saya rasa itu baik buat saya. Gitu. tapi kalau sering selain menerima juga ada pernah tidak menerima. Saya sulit for saya mau menolak seseorang. Iya, sulit untuk saya menolak seseorang. Berarti di sini kalian berdua mirip-mirip ya. Yang nggak enakan. Malah kalau misalnya kalian nggak enakan itu biasanya orang bisa seenaknya Iya, sering terjadi. pada kalian. Iya. Harus mencoba untuk keluar dari situasi. Meski tegas, berkata tidak. Iya. Karena kita itu punya apa? Punya hati, punya perasaan, punya perasaan yang harus kita jaga. Iya. Perasaan yang harus kita jaga.
untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Oke, Oke. selanjutnya, menurut kalian, kalian itu, apakah kalian itu mudah tersinggung atau mudah menangis soal sudah tidak berharga lagi, atau karena adanya celah kecil yang orang lain ucapkan sehingga kalian merasa tidak layak? Pertanyaan ini kalau saya cukup relate. Jujur saja saya orang yang mudah sekali untuk menangis, marah karena hal-hal kecil, dan juga saya kalau misalnya sedang menangis, saya tuh sering merasa bahwa saya tuh sudah tidak ada guna lagi bagi orang-orang, tidak berguna. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin mengeluarkan beberapa kalimat atau kata yang bikin sakit. Halo. Saya sama seperti saya sih, mudah menangis, mudah tersinggung. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang susah untuk mereka mengendalikan kata-kata mereka. Mereka nggak tahu kalau kata-kata mereka menyakiti hati kita. Gitu sih. Jadi dengan kata-kata itu saya jadi tersinggung. Ketika saya tersinggung, saya menangis dan merasa, oh saya sudah tidak ada harga diri lagi. Tapi kalau misalnya begitu, biarkan saja, karena kita itu berharga. Tapi betul loh, kalau misalnya ada orang yang bikin sakit hati pada orang, itu kan menurut gue kan, orang berhak, orang ada perasaan, orang ada pandangan masing-masing. Jadi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri asal kita tidak melakukan yang tidak baik kepada kita. Oke, lanjut. Oke. Terakhir, menurut kalian apa pandangan dari Alkitab mengenai mengontrol emosi? Dari siapa? Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1:19, setiap orang hendaklah mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di situ sudah jelas bahwa kita dilengkapi dengan kebutuhan untuk mengontrol emosi yang baik, dan jangan sampai emosi itu bisa menyakiti hati orang. Oke, halo. Jadi menurut Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kita harus memperbesar kesabaran supaya emosi tidak mudah masuk dalam diri kita. Jadi kesimpulan, Tuhan itu menciptakan emosi dan kita untuk kita kontrol di waktu yang tepat. Jangan sampai diri kita itu dikontrol oleh emosi kita. Kita harus mengontrol emosi. Oke. Jadi terima kasih kepada Velof dan Selin yang sudah bersedia menjadi narasumber pada saat ini. Terima kasih ya. Semoga kita semua bisa cepat keluar dari masalah. Dan untuk para penonton, terima kasih sudah menonton. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Dadah. God bless you all.